Joner, lagi apa? Ece mah lagi bikin kue odading nih, mau nggak? Sekalian Ece mau merangkum film yang bagus dan serem banget dari Netflix berjudul Peninsula tahun 2020. Menceritakan tentang perjuangan seorang akang-akang. Dia adalah seorang tentara berpangkat kapten yang nyaris tidak lolos dari wabah zombie di semenanjung Korea Selatan. Dan ketika dia harus hidup dalam kekurangan dan keputusasaan sebagai pendatang di Hong Kong, dia menerima tawaran untuk kembali ke semenanjung yang telah sekian lama dikarantina dan dipenuhi zombie ganas dengan misi mengambil sejumlah uang dalam jumlah besar di dalam sebuah truk dengan imbalan yang besar pula, yang tentunya misi ini sangat beresiko mempertaruhkan jiwanya. Nah, sebelum kita mulai, tak bosan-bosan Ece mengajak bagi Joner yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu atuh ya, agar Ece semangat dan bahagia dalam membuat rangkuman film selanjutnya. Oke, sekarang yuk kita makan odading panas-panas sabari nonton. Yuk Lala Jo, yuk! Film diawali dengan memperlihatkan kondisi darurat di semenanjung Korea Selatan, di mana kekacauan yang ditimbulkan virus zombie yang merajalela di negara itu mengharuskan semua warganya untuk segera mengungsi dari sana. Seorang tentara berpangkat kapten bernama Jung Seok, Ece panggil si kapten aja ya, yang sedang mengendarai mobil dengan ngebutnya beserta keluarga kakaknya menuju kapal yang akan membawa penduduk yang belum terpapar, tiba-tiba dihadang oleh sebuah keluarga yang meminta tolong untuk diajak serta. Tetapi sang kapten tidak mengindahkannya karena khawatir salah seorang dari mereka telah terinfeksi, sehingga dia merasa takut nantinya akan membahayakan proses evakuasi mereka. Mereka pun beranjak menuju sebuah kapal yang akan berangkat menuju negara Jepang. Namun di tengah perjalanan, kapal dialihkan ke Hong Kong karena semua negara sekitar tidak mau berspekulasi untuk menerima kapal yang berlabuh di pantai mereka dan tak ingin mengambil resiko adanya penumpang terinfeksi yang akan membahayakan rakyatnya. Please return to your seats. Tiba-tiba, di saat para penumpang sedang tertidur kelelahan, mereka dikejutkan oleh terjangkitnya salah satu penumpang di dek bawah. Si kapten terkejut mendapati ternyata sang keponakan telah terkontaminasi. Dan meski sang kakak digubrak-gubrak oleh sang kapten untuk segera pergi meninggalkan tempat itu, sang kakak lebih memilih untuk mengorbankan dirinya dimakan zombie-zombie karena tidak kuasa meninggalkan anak sematawayangnya di sana. Kejadian ini membuat kakak ipar si kapten menjadi sangat shock menghadapi kenyataan tersebut. 4 tahun kemudian, di pinggiran kota Hong Kong, nampak segerombolan preman memasuki sebuah kawasan kumuh, di mana ternyata preman-preman itu menemui seseorang yang ternyata adalah si akang Kapten Thea yang sedang tertidur pulas. Hey, sana! The boss wants to see you. Si kapten diundang oleh bos mereka, ditawari mengambil sejumlah uang dalam jumlah besar, yaitu 20 juta US dollar atau setara 300 miliaran yang tertinggal di dalam sebuah truk saat serangan zombie terjadi di semenanjung. Bahkan di tempat si bos, si kapten malah menemukan kakak iparnya yang telah duluan sampai di situ. Jangan khawatir, kata si bos, itu kan negara kalian, dan sebagai orang yang hafal dengan situasi di sana, kalian tinggal datang saja. Semua akomodasi sudah aku siapkan, termasuk membayar uang suap terhadap para penjaga di sekitar perairan, kata si bos. Dan jangan khawatir akan zombinya, mereka buta di malam hari, cenah. Nanti kalian akan mendapat 2,5 juta US dollar atau setara 38 miliaran per orang. Coba pikirkan, kalian tidak akan menggelandang lagi di negeri orang. Status kependudukan kalian akan menjadi jelas di negara ini dengan memiliki uang segitu, bujuk si bos mafia. Setelah dirayu sang kakak ipar, akhirnya si kapten pun dengan terpaksa bergabung dalam misi itu. Karena seperti halnya sang kakak ipar, dia pun tidak mau diperlakukan seperti sampah di negara lain. Lagi pula, kalau mereka cukup berhati-hati untuk mengambil uang dengan lokasi yang sudah diketahui, disinyalir tidak membutuhkan waktu banyak lah. Mereka bisa segera pergi dari sana dengan selamat. Begitu pikir si kapten. Pada malam yang ditentukan, mereka memasuki kawasan itu dengan persenjataan lengkap, didampingi beberapa anggota lainnya. Mereka diberi waktu maksimal 3 hari di sana dan diminta meninggalkan semenanjung sebelum fajar untuk dijemput kembali di pesisir pantai oleh para preman tersebut menggunakan kapal laut. Mereka diberi alat komunikasi agar bisa menghubungi bila mereka telah sampai di pantai dengan membawa uangnya. Mereka masuk dengan rerencepan alias sembunyi-sembunyi. Nampak kota yang hancur dan terbengkalai setelah sekian lama ditinggalkan penduduknya. Dan dipastikan melihat kondisi itu, tidak ada lagi orang yang tinggal di sana. Lalu dengan menggunakan mobil yang masih laik jalan yang mereka temukan, mereka menuju lokasi truk.
Saat menuju ke arah truk, sang kapten malah menemukan jembatan penyeberangan yang terbuat dari kaca yang dipenuhi dengan zombie-zombie di dalamnya. Kemudian mereka mendekati truk itu dan ternyata benar, Joner, terdapat tumpukan tas dengan jumlah uang yang sangat banyak. Namun sayang, truk itu masih berisi sopir yang sudah menjadi zombie yang saat akan dipindahkan, sopir zombie ini malah menyerang sang kakak ipar yang karena kaget dia secara tidak sengaja menyembunyikan klakson yang terdengar ke seluruh penjuru kota. Dan karena tentunya pendengaran zombie cukup sensitif di malam hari, hal itu membangunkan para zombies yang langsung ngabrul atau berhamburan berlari menuju arah suara menyerang sang kapten dan rekan-rekannya. Tembakan-tembakan mereka tidak mampu memblok serangan para zombie yang murudul menyergap, tapi mereka berhasil lolos untuk sementara waktu. Namun tiba-tiba sebuah serangan berbentuk flare ditembakkan ke arah mereka, sehingga mereka terpojok. Mobil mereka pun hilang keseimbangan. Untung si kakak ipar bisa menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam truk yang berisi uang teak. Sedangkan sang kapten diselamatkan oleh dua anak tak dikenal yang ternyata sangat piawai mengemudi dan tangkas dalam melepaskan diri dari serangan zombie-zombie tersebut. Sang kapten pun heran, kok bisa-bisanya ada manusia normal yang masih bertahan di ladang zombie buas seperti ini. Si kakak ipar yang terjebak dalam truk berisi uang pun terselamatkan oleh sekelompok orang yang memancing para zombie untuk pergi. Kelompok itu menganggap truk ini berisi bahan makanan. Tapi mereka tidak memiliki perasaan, Joner. Anggota kelompok berpangkat sersan tega-teganya membunuh salah satu anggota sang kapten dengan kejamnya. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Keji melebihi zombie. Zombie aja tidak membunuh sesamanya. Benar gak, Joner? Lalu sampailah mereka ke markas. Tanpa mereka cek dulu apa isi dari truknya, si kakak ipar pun langsung digiring oleh mereka ke arena yang dinamakan arena petak umpet. Truk pun diserahkan kepada koki tukang masak begitu saja. Sang koki yang mendatangi truk yang juga awalnya mengira isi dari truk tersebut adalah bahan makanan, sangat kaget saat melihat timbunan uang di dalam tas di hadapannya. Sang kakak ipar dibawa ke arena yang mengerikan di mana banyak mayat yang tergantung di sana. Dia ditelanjangi dan diberi nomor punggung. Lalu bersama tawanan lainnya dipaksa untuk memasuki arena yang ditutupi kawat-kawat. Para tawanan diumpankan sebagai makanan bagi zombie-zombie kelaparan, dijadikan bahan tontonan. Penonton malah saling bertaruh. Para penonton bersorak-sorai tanpa perasaan. Bagi tawanan yang bisa menghindar dan selamat dari kejaran zombies akan dimasukkan lagi ke dalam sel untuk diikutsertakan di permainan selanjutnya. Untungnya si kakak ipar kali ini selamat, Joner. Si koki yang melaporkan ke atasannya terkait penemuan uang di dalam truk pun membuat sang komandan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Setelah menemukan telepon satelit dalam truk itu, lalu melakukan kontak dengan para preman Hong Kong yang menunggu di pantai, mereka merencanakan untuk kabur dari tempat itu beserta uang yang mereka temukan tanpa memberitahukan personil lainnya. Si komandan pun berpura-pura santai dengan membagikan bahan makanan untuk mengalihkan perhatian pasukannya, sementara dirinya dengan si koki berencana kabur membawa truk dari tempat itu. Kembali ke si kapten yang kelelahan sampai harus digusur oleh si kakek yang termasuk bagian dari kedua anak kecil tadi masuk ke tempat persembunyiannya. Si kakek kecewa karena tugas yang diembankan kepada cucunya, yaitu mengambil baterai untuk kepentingan komunikasi dengan rekannya sesama aparat yang bernama Mayor Chen melalui alat komunikasi, malah anak-anak membawa pulang orang gak dikenal. Padahal seseorang yang bernama Mayor Chen ini bersedia menyelamatkan mereka dari polo itu cenah. Tiba-tiba datanglah si ibu dari kedua anak itu. Dia berhasil mendapatkan baterai dan menyerahkannya ke si kakek. Si kapten terkesiap melihat si ibu dan mengenalinya sebagai orang yang pernah dia tolak untuk menumpang mobilnya waktu pertama kali virus menyerang kota mereka. Lalu si kapten memberikan informasi tentang semua yang telah dan sedang terjadi
dan maksud kedatangannya ke Semenanjung itu, lalu bertanya tentang adanya pasukan bersenjata di Semenanjung tersebut. Si ibu menjawab bahwa pasukan tentara bernama Unit 631 yang sebelumnya bertugas melindungi rakyat yang tertinggal di sana, namun karena mereka berputus asa akan pertolongan yang tak kunjung datang, mereka pun menjadi gila dan membuat aturan sendiri di dalam kelompoknya. Dia pun menambahkan, dulunya dia dan anak-anak pernah tinggal bersama pasukan tersebut, namun karena kelakuan para anggotanya menjadi liar dan membahayakan keluarganya, si ibu memilih untuk pergi dari sana. Sang kapten pun mengaku bahwa dia pernah mengabaikan keluarga si ibu waktu itu. Namun si ibu tidak dendam dan memilih lebih fokus membuat perencanaan dan pergi ke markas pasukan 631 untuk mengambil kembali truk berisi uang dan membawanya ke pelabuhan. Selepas senja berikutnya, sang kapten beserta ibu beranjak menuju markas 631 dan meminta anak-anak menunggu di mobil bersama kakek mereka. Lalu, mereka berdua mengendap-endap memasuki markas. Tidak sulit bagi si ibu untuk menemukan jalan masuk melalui pintu rahasia dan segera menemukan truk yang mereka cari. Setibanya di dalam, mereka tidak menemukan telepon satelit yang masih utuh, malah bertemu dengan sang koki yang tiba-tiba meminta dirinya dibawa menjauh dari sana. Dan saat si kapten mengetahui bahwa kakak iparnya masih hidup, dia langsung bergerak pergi untuk menolongnya. Zombie-zombie pun menyeruak menerobos masuk ke kawasan itu karena mendengar suara tembakan sang kapten. Namun sayang, di saat krusial, malah sang kakak ipar tewas saat menolong sang kapten dari serangan-serangan si sersan dan rekan-rekannya. Di sisi lain, si komandan yang mengira situasi di dalam baik-baik saja, dia pun mendatangi truk, tapi kaget melihat semuanya tidak sesuai dengan yang dia rencanakan. Dia pun harus menyerah dan tak berdaya saat dirinya diserang oleh si ibu dan direbut telepon satelitnya. Kemudian si ibu pun datang menyelamatkan sang kapten yang sedang terpojok, terperangkap dalam situasi sulit menghadapi meninggalnya sang kakak ipar di tengah-tengah pasukan yang bersenjata lengkap. Tapi syukurlah mereka selamat dan dapat pergi meninggalkan tempat itu. Sang komandan yang mulai siuman dengan kejinya malah menembak sang koki yang selama ini setia mengabdi kepadanya. Si sersan dengan pasukan yang tersisa segera pergi mengejar sang kapten dan si ibu. Naas, mobil mereka pun tidak bisa maju karena terjebak dikerubuti oleh banyaknya zombie. Namun di saat yang sama, si anak datang memancing para zombie dengan sinar lampu mobilnya mengalihkan perhatian para zombie sehingga bisa segera melepaskan diri. Dan mereka pun berjalan beriringan menuju pantai, berpikir bahwa perjuangan mereka telah berakhir. Padahal si sersan dan pasukannya sedang mengejar di belakang dan terjadilah saling kejar-kejaran di antara mereka. Si sersan pun meminta kelompoknya agar segera membunuh dengan menyalakan lampu sorot yang lebih besar untuk memancing lebih banyak zombie menyerang rombongan si kapten. Namun dengan ketangkasan gaya menyetir si ibu dan anak-anak yang pandai dalam melakukan manuver dengan mobil-mobilnya, mereka pun akhirnya bisa melepaskan diri. Terlebih saat sang kapten teringat dengan jalur yang terdapat jembatan penyeberangan berlapis kaca yang dipenuhi ratusan zombie inaktif di dalamnya. Dia pun menembaknya dan membuat semua zombie berhamburan menyerang kelompok si sersan hingga habis semuanya. Akhirnya mereka berhasil mencapai pelabuhan tanpa gangguan apapun. Sang kapten menghubungi para preman yang telah standby di sisi pantai. Namun sungguh tidak diduga, ternyata sang komandan 631 tiba-tiba muncul dan menabrak mobil yang dikendarai oleh anak-anak, menembak si ibu dan sang kakek tanpa belas kasih. Dan lucunya, dia malah nampak terharu dan bahagia dengan pencapaian dirinya yang telah berhasil selamat sendirian menuju kapal itu. Truk pun masuk ke dalam kapal disambut oleh ketua preman. Namun, setelah mereka memastikan keberadaan uangnya, si komandan malah ditembaki oleh si ketua preman. Si komandan yang belum mati pun dengan menyesek pastinya, dia memilih memundurkan truknya kembali, menjadikannya sebagai jembatan bagi para zombie untuk masuk ke dalam kapal.
Si kapten yang memandang kenyataan itu dari kejauhan akhirnya paham bahwa terkadang apa yang tidak bisa diraih adalah hal terbaik bagi dirinya. Si kakek pun akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Mereka pun pasrah dengan kondisi tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah pesawat Hercules yang dikemudikan oleh Mayor Jen datang ke sana. Ternyata selama ini yang dikatakan oleh si kakek benar. Mereka telah bertukar pesan untuk meminta bantuan dan Mayor Jen telah meresponnya. Dan bila Ece dan Jonas menganggap semuanya sudah berakhir, ternyata tidak semudah itu juragan. Sang ibu yang angsro dan alias tertatih karena tertembak kakinya Thea, dia berlari menuju pesawat. Namun tidak kuasa menghindar dari serangan zombie, malah memilih untuk bersembunyi di dalam mobil. Dan dengan pedenya bunyikan klakson mobil dengan kencangnya, sehingga para zombie yang di saat siang lebih aktif dan agresif langsung mengerubuti dia. Tujuan si ibu adalah agar para zombie fokus ke dirinya dan anak-anaknya bisa selamat berlari masuk ke dalam pesawat. Anak yang tidak ingin ibunya mati langsung merebut pistol dan memaksa Mayor Zen untuk menyelamatkan si ibu. Si ibu yang tidak ingin anaknya melakukan hal bodoh yang akan membahayakan semuanya mencoba membunuh dirinya agar anaknya segera meninggalkan tempat itu. Sang kapten yang terhenyak diam menyaksikan pemandangan menyedihkan itu, lalu teringat dengan kakak iparnya sebelum mereka berangkat yang berkata, "Masuk akal apanya? Karena kau hanya menyerah." Si kapten pun terkesiap dan bergegas menghampiri si ibu beserta para pasukan bersenjata untuk menyerang zombie-zombie itu. Si ibu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kabur. Dia berlari sekemampuannya dengan susah payah. Tapi, Ece mah suka kesel kalau lihat film menampilkan adegan seperti ini, Joner. Jika tuh di saat kondisi genting mah, kan mereka tuh lagi di antara para pemangsa ganas di sekelilingnya, zombie kan nanti berpelukannya di dalam pesawat. Karunya eta kasihan pilotnya, pasti sudah elekek-sekeng alias gak sabar kali ingin segera pergi dari tempat itu. Dasar film ya, Joner. Akhirnya, mereka berhasil sampai ke pesawat dengan selamat dan pergi meninggalkan tempat itu, menuju dunia yang baru. Film pun cacap alias tamat. Nah, gimana Joner filmnya? Seru kan? Mudah-mudahan para Joner semua senang menonton rangkuman film ini. Sampai jumpa lagi di rangkuman film selanjutnya. Dadah!